Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi mengenai variabel random, kemudian distribusi binomial. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel random? Mungkin kalian masih ingat, di aljabar itu kita juga mengenal istilah variabel. Misalkan ada persamaan 2x min 5 sama dengan 5, misalkan berapa x-nya. Nah, x itu merupakan variabel. Tapi untuk di statistik ini, walaupun namanya sama-sama variabel, tapi dia fungsinya berbeda. Bahkan yang nggak sama variabel di statistik dengan variabel di aljabar. Nah, random variabel itu maksudnya apa? Jadi kalau random variabel ini itu adalah berasal atau diakibatkan oleh sebuah proses yang random atau acak, atau bisa dibilang itu disebabkan oleh sebuah proses random, proses yang kejadiannya itu acak dan nggak bisa dipastikan. Contohnya misal kalau kita melempar sebuah dadu misalkan, nah lemparan pertama itu akan jatuh di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Terus misalkan hari ini hujan atau enggak. Nah, itu termasuk proses-proses yang random. Kemudian contoh-contoh yang paling sering digunakan itu adalah proses pelemparan koin. Nah, pelemparan koin ini juga termasuk proses yang random. Dan ketika kita melempar koin itu kan ada dua sisi, dua sisi, depan dengan belakang. Nah, kalau kita lempar, ya kita nggak tahu nanti yang akan muncul itu ataupun sisi yang menghadap ke atas itu apa. Nah, itu disebut dengan proses random, atau proses acak. Nah, dari proses random inilah kemudian mengakibatkan adanya random variabel. Nah, kalau di statistika biasanya random variabel ini dilambangkan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya huruf yang umum itu menggunakan huruf X besar. Nah, itu. Jadi kalau di aljabar itu biasanya X kecil. Nah, kalau di sini biasanya kita menggunakan huruf X besar untuk melambangkan random variabel tadi. Oke, nah itu mengenai variabel random. Kemudian nanti variabel random ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel discrete dan variabel continue. Nah, variabel discrete itu dia merupakan bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Kemudian merupakan hasil penghitungan. Sedangkan variabel continue itu terdiri dari nilai-nilai yang terletak dalam interval tertentu. Bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Nah, variabel continue ini biasanya merupakan hasil pengukuran. Nah, jadi kalau variabel discrete itu biasanya kita nyatakan dengan cara menghitung atau mencacah. Jadi kita menentukan nilainya itu dengan cara menghitung atau mencacah. Nah, kemudian kalau yang continue ini dia merupakan hasil pengukuran, jadi harus kita ukur untuk menentukan nilainya itu. Nah, jadi ada dua ini jenisnya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini nanti distribusi teori
teoritis probabilitas itu terbagi menjadi dua, yang diskrit kemudian yang kontinu. Nah, nanti yang diskrit ini terbagi lagi menjadi binomial, kemudian Poisson, dan kemudian yang ini kontinu itu normal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, itu sebaran binomial atau distribusi binomial. Tindakan binom, jadi sesuai dengan katanya ini, B itu adalah 2, kemudian nomial itu atau nom ini adalah bisa dikatakan itu adalah kejadian. Nah, jadi kalau binomial itu adalah tindakan yang hasilnya terdiri dari 2 kategori. Nah, 2 kategori yang biasanya dinyatakan dalam sukses atau gagal. Jadi bisa seperti itu ya. Sukses atau gagal. Nah, kebalikan daripada sukses itu adalah gagal. Bisa juga kalau dalam bentuk yang lain, misalkan penerimaan aplikasi itu diterima atau tidak diterima dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu dikatakan bahwa itu adalah tindakan binom. Nah, syarat untuk percobaan binom ini itu terdiri dari beberapa ini. Yang pertama, percobaannya ini terdiri dari n ulangan. Kemudian dalam setiap ulangan hasilnya dapat digolongkan sebagai berhasil atau gagal. Atau peluang berhasil yang dilambangkan dengan P untuk setiap ulangan adalah sama, tidak berubah-ubah. Jadi peluangnya itu tetap ya. Misalkan kita melempar koin tadi, ada dua kemungkinan, bisa bagian depan kemudian bagian belakang. Nah, untuk peluang bagian depan itu karena ada 2 kejadian, depan dengan belakang kemungkinannya, maka peluang untuk yang depan itu adalah 1/2. Nah, itu ya. Jadi kalau koin itu kan ada 2 bagian depan atau biasanya berupa gambar ya, atau satunya berupa angka. Nah, atau yang depannya angka, belakangnya itu gambar. Nah, peluang munculnya gambar itu atau angka itu masing-masing adalah setengah. Nah, itu. Ketika kita ulang prosesnya, kita lempar 2 koin ini, misalkan, maka peluangnya untuk masing-masing itu tetap setengah atau 1/2. Jadi tidak berubah-ubah. Dalam beberapa kali percobaan ulangannya ini, itu peluangnya tidak berubah. Nah, itulah syarat dari percobaan binomial ini. Kemudian ulangan-ulangan bersifat bebas satu sama lain, jadi tidak saling terikat antara gambar misalkan dengan angka ini. Itu. Ketika lempar sekali munculnya gambar, kemudian lempar sekali lagi bisa jadi gambar, bisa jadi angka. Nah, tapi dia tidak saling mempengaruhi. Prosesnya seperti itu. Nah, itu syarat percobaan binom. Tuh, jadi kategori seperti ini nanti sukses atau gagal, kemudian bisa juga diterima atau tidak diterima, jadi dia berkebalikan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian rumusnya itu biasanya dinyatakan dalam bentuk rumus seperti ini. Jadi misalkan ketika kita melakukan percobaan, banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan. Nah, istilah lainnya adalah Bernoulli. Jadi sama ya. Percobaan Bernoulli atau binomial ini. Nah, itu disebut variabel random binomial.
Nah, itu. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial dan nilainya dinyatakan sebagai B to X T, N dengan P-nya. Nah, N ini banyaknya pengulangan, kemudian P ini peluangnya. Artinya peluangnya. Jadi X sukses, berapa banyak percobaan sukses dari berapa kali percobaan itu. Nah, itu dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Ini dinamakan koefisien binomial. Nah, yang X ini itu adalah kombinasi. Jadi kombinasi daripada NX. Makanya nanti kita menggunakan rumus kombinasi. Maka kemudian peluang dipangkatkan dengan berapa kali suksesnya. Peluang sukses. Kemudian ini gagalnya berapa dipangkatkan berapa kali pengulangan dikurang berapa kali suksesnya. Nah, rumusnya seperti ini. Keperluan untuk membeli mobil ternyata melatar belakangi 75% orang untuk berdagang. Nah, berapa peluang bahwa tepat 2 di antara 4 orang berdagang berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan orang untuk membeli mobil nih. Keperluan orang ini. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang N-nya, kemudian yang mana yang X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, N-nya itu adalah 4, 4 orang. Itu. Jadi 4 kasus maksudnya. Kemudian X-nya itu adalah 2. Nah, probabilitas karena mobil 75%. Kemudian probabilitas bukan karena mobil berarti 1, ini Q-nya 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Ini 0,25. Nah, probabilitas berdagang karena mobil berarti adalah rumus yang tadi. Nah, ini kombinasi, pakai rumus kombinasi. N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial, kemudian dikalikan dengan peluang sukses, pangkatkan X-nya, kemudian peluang gagalnya dipangkatkan N dikurang X. Dapatlah nilainya 0,21. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan peluang atau probabilitas binomialnya ya, itu menggunakan rumus ini tadi. Rumus binomialnya. Oke. Nah, selain cara manual seperti ini, kita juga bisa menggunakan tabel. Ya. Jadi kita bisa menggunakan tabel binomial namanya untuk menentukan nilai probabilitasnya tadi. Nah, di tabel ini kita sesuaikan. Jadi kalau untuk N sama dengan 1 ada 2 kemungkinan, N sama dengan 2 0, 1 kemudian 2, N 3 dan seterusnya. Ini di tabelnya seperti ini. Kemudian untuk X-nya ini tadi, kemudian P-nya ini.
Nah, nanti kita lihat di mana probabilitasnya itu sesuai dengan N, X, kemudian P-nya tadi. Kalau ini misalkan N-nya 4, cari di 4 sini. N sama dengan 4, kemudian di X-nya sama dengan 2. Yang ini berarti pada P-nya sama dengan 0,25. Nah, ini. Ya. Jadi, N-nya 2, N-nya 4, kemudian X-nya 2 di sini, kemudian pada P-nya 0,25, maka dapatnya adalah 0,21. Nah, ini 4, X-nya 2, kemudian P-nya 0,25, maka nilainya adalah 0,21. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini nanti kalian coba ya. Ini contoh. Tapi Bapak buat ini sebagai latihan ya. Dan coba nanti menyelesaikan persoalan ini. Oke. Mungkin itu sih untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.